Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa komponen elektronik ya. Yang pertama ada resistor ya. Ini yang pertama ada resistor. Nah, resistor ini kayak gini, kayak gini. Ya, ini namanya resistor. Fungsinya untuk menghambat arus listrik. Nah, terus ada yang kayak gini juga ya. Ini warna pada resistor ini melambangkan nilainya. Nah, ini contoh resistor kayak gini ya. Ini resistor. Kemudian ada elko ya, elko atau kapasitor, milar ini juga kapasitor ya. Elko itu kayak gini. Ini elko. Ini kalau orang nggak tahu elko kayak gini tuh dibilang baterai, oke? Baterai. Elko ini fungsinya untuk menyimpan arus listrik. Ya, arus listrik menyimpan. Ya, kalau pada elko ya itu positifnya kalau yang masih baru itu kakinya panjang, ini positif, yang negatif itu pendek. Kalau yang sudah lama itu biasanya kakinya sama ya, kakinya sama. Nah, untuk membedakannya, nah ini yang ada garisnya ini negatif, yang positif nggak ada apa-apanya, cuma gini doang ya. Itu namanya elko ya, fungsinya menyimpan arus. Nah, milar itu kayak gini ya, ini namanya milar. Milar ini atau kapasitor keramik atau kapasitor tantalum ini terbuat dari keramik ya, fungsinya juga sama, menyimpan arus listrik sama ya. Simbol-simbolnya kayak gini ya. Kalau elko simbolnya bisa begini, yang ini positif, yang ini negatif ya. Ini positif negatif, kadang begini, kadang kayak milar tapi dikasih min dan plusnya. Terus kadang ya juga kayak gini, yang negatif itu yang kecil, yang positif yang gede ya. Itu kayak gitulah. Oke, ini keterangan tambahannya. Ada kapasitor biasa ya, gambarnya kayak gitu ya. Yang bagian atas itu kayak kertas itu kapasitor biasa itu ya. Simbolnya nggak ada apa-apanya itu. Itu non polaritas. Non polaritas itu nggak ada min dan plusnya ya. Kalau yang bawah itu kan kapasitor elektrolit, jadi ada polaritasnya. Polaritasnya itu ada min dan plusnya gitu maksudnya. Oke. Kemudian yang paling bawah itu adalah kapasitor variabel. Kapasitor variabel itu adalah kapasitor yang nilainya dapat diubah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini elko, terus ini milar. Ya udah, kemudian potensiometer. Ya, potensiometer itu kayak gini ya, potensiometer lambangnya. Nah, bendanya itu kayak gini bendanya. Nah, ini potensiometer ini. Fungsinya ini untuk mengendalikan ya, mengendalikan untuk menyetel ya. Biasanya kalau dalam dalam salon itu biasanya untuk menyetel bass ini ya, menyetel bass potensiometer ini. Ya, kadang juga bisa untuk menyetel tegangan baterai, tapi dengan rangkaian-rangkaian tertentu nanti ya. Ini potensiometer. Oh ya, potensiometer ada yang stereo itu 6 kaki ya, 6 kaki. Kalau yang 6 kaki ini biasanya dipakai untuk bass ya. Ini 6 kaki ya. Namanya stereo. Kalau yang mono mono itu 3 kaki ya. Ini ada 3 ya, 1 2 3, ada 3 kaki ya. Ini stereo itu untuk menyetel volume, biasanya volume pada salon, pada CD atau apalah, biasanya buat nyetel volume ya. Kemudian ada trimpot atau trimmer potensiometer. Nah, ini potensiometer versi kecil. Kalau yang ini trimpot ini lambangnya kayak gini. Nah, bendanya kayak gini. Mana? Nah, ini nih. Nah, ini namanya trimpot ya. Trimmer potensiometer yang versi kecil. Nah, trimpot itu kayak gini. Fungsinya juga sama, menyetel. Kalau trimpot ini biasanya dipakai untuk menyetel, kadang untuk menyetel frekuensi ya, frekuensi dari arus listrik. Nanti bisa disetel dari 50 Hz pas kayak listrik PLN. Kadang juga bisa disetel untuk volume tegangan ya, untuk menyetel, terserah lah. Bisa nyetel tegangan, frekuensi bisa ya. Jadi potensiometer dan trimpot ini termasuk variabel resistor. Variabel resistor itu resistor yang nilainya dapat diubah. Kapasitor variabel ya, kapasitor variabel itu juga bisa dirubah nilainya. Dan kita lanjut ya. Nanti yang nggak ada di sini akan saya tampilkan nanti aja tapi ya.
Ini ada transistor ya, transistor fungsinya sebagai untuk memperkuat arus listrik ya. Transistor ini ada yang NPN, negatif positif negatif, lambangnya kayak gini. Ada yang PNP, positif negatif positif. Ini panahnya ke sana kalau yang PNP ya. Fungsi memperkuat arus listrik. Mal transistor itu kayak apa? Kayak gini. Itu transistor itu kayak gini. Bentar. Ini kayak gini, oke. Nah, ini transistor. Nah, ini transistor itu kayak gini ya. Ini transistor. Ini serinya 1301 atau mereknya ya. Mereknya 1301. Kemudian ada MOSFET ya, MOSFET. Nah, ini MOSFET fungsinya sebagai switch atau saklar ya, switch, saklar dan penguat sinyal elektronik ya. Kalau dalam inverter itu biasanya dipakai untuk memperkuat watt ya, daya inverter itu diperkuat dengan MOSFET ini ya. Nanti kita akan membuat inverter tapi di bagian berikutnya atau episode berikutnya ya, kalau saya nggak sibuk, oke. MOSFET itu kayak apa? Kayak gini MOSFET. Nah, ini ada MOSFET IRF3205. Kaki gate-nya di sini gate drain source. Nah, kalau yang ini juga sama, ini gate drain source ya. Kalau ini, oh ya, ini belum saya sebutkan ya. Ini namanya apa? Ini basis kolektor emitter. Kalau pada transistor 1301, basisnya itu di sini. Ini basis kolektor di tengah, emiternya di bagian kanan. Nah, ini kalau transistor 1301 ya. Beda-beda. Kalau transistor itu letak kaki basis kolektor emiternya itu beda-beda. Kalau MOSFET biasanya GDS ya, gate drain source, selalu urut biasanya loh, biasanya ya. Kemudian, oh ya, singkatan dari MOSFET ini kayak gini singkatannya ya. MOSFET metal oxide semikonduktor field effect transistor ya. Fungsinya switch, penguat sinyal elektron. Kemudian apa lagi? ICE atau integrate circuit ya, circuit fungsi penguat. Kok nomor 10 langsung ya, nomor 8 ya. Nomor 8 dulu, dioda. Dioda ini fungsinya untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah ya. Jadi ke satu arah tok. Kemudian menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi kalau arus listrik lewat dari sini itu nggak bisa. Jadi kalau sudah dari sini lewatnya dari sana itu nggak bisa balik lagi. Ya, ini ada pagere ini ya. Kita ada pagere. Nah, yang bagian sini itu namanya katoda, yang bagian sini anoda. Bendanya kayak apa? Komponennya kayak apa maksudnya? Nah, kayak gini. Ya, ini katodanya itu di sini, anodanya di sini. Jadi kalau arusnya lewat sana, dia nggak bisa balik lagi ke sana, nggak bisa. Jadi satu arah untuk bin arusnya satu arah lah. Ya kayak gini ya. Kemudian ada dioda Zener. Ya, dioda Zener tuh kayak gini. Bentar ya. Kayak gini. Fungsinya menyetabilkan tegangan ya, menyetabilkan tegangan. Jadi tegangan ini gen tetep ngono kan. Nah, itu dioda Zener tuh kayak gini ya. Jadi ini bagian positifnya di sini, ini positif, ini negatif ya. Positifnya yang ada hitam-hitamnya ini. Ini biasanya untuk menyetabilkan tegangan. Jadi tegangannya itu misalkan tegangan baterai aki 12 volt ya, kan ditulis di bodinya itu 12 volt, tapi ketika diukur menggunakan avometer itu 13 volt gitu kan. Maka agar tegangan itu stabil menggunakan dioda Zener 12 volt biar stabil 12 volt kayak gitu. Itu fungsi dioda Zener. Kemudian apa lagi? Oh ya, dioda Zener ini terbuat dari silikon ya. Silikon. Kemudian ada juga dioda IN4148. Cuman dia bukan Zener ya, bukan Zener. Cuman dia itu dia sama bahannya terbuat dari silikon kayak Zener, tapi dia bukan Zener ya, bukan Zener. Menurut saya agak sedikit kaku juga. Kemudian ada IC itu kayak gini ya. Fungsinya penguat dan mengendalikan rangkaian. IC itu integrated circuit itu merupakan gabungan dari beberapa komponen menjadi satu dalam bentuk yang lebih kecil, lebih portable kayak gini. Nah, ini IC namanya, Bos. Oke, IC itu kayak gini, oke. IC itu kayak gini. Lambangnya IC biasanya kayak gini ya, biasanya kayak gini. Nah, ini kroak-kroaknya itu maksudnya ini ya, kroak ini ya. Yang legoan itu maksudnya ini. Nah, ini kan ada legoan. Nah, ada legoan. Kalau di skema dituliskan yang kroak, yang lego ini ke sana, berarti nanti IC-nya
IC-nya yang legoan menghadap ke sana, menghadap ke kiri ya, menghadap ke sana. Nah, kayak gini. Ya ini IC CD4047BE ya, mereknya. Kemudian apalagi? Sudah selesai lah ya, sudah selesai. Ya, terima kasih telah menyaksikan video yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mencoba untuk langsung praktek-praktek aja lah ya. Ini cuma saya jelaskan sedikit-sedikit aja. Nanti kalau kalian ingin mengembangkan ini fungsinya apa, cara ngitungnya apa, nah itu saya tidak bisa bahas semuanya karena di channel saya ini akan membahas apa ya, praktek-praktek lah, lebih banyak prakteknya daripada teori-teori tok ya. Langsung aja deh. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.